Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini Tuhan selalu mau melakukan yang terbaik. Dan mari kita belajar bahwa apa itu ibadah yang menjadi kesukaan Tuhan. Kita mau belajar di dalam Mazmur pasal 2 ayat yang ke-11. Ibadah kesukaan Tuhan. Apa sih ibadah kesukaan Tuhan? Ibadah kesukaan Tuhan adalah bukan yang ritual, bukan yang kebiasaan. Tetapi apa itu saudara? Mari kita lihat Mazmur 2 ayat yang ke-11. Kita akan baca firman Tuhan berkata demikian. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Saudara, kalau kita mau mempunyai ibadah yang kesukaan Tuhan, ibadah kesukaan Tuhan adalah ibadah yang disertai dengan takut dan gemetar. Maksudnya seperti apa saudara? Takut itu saudara adalah gaya hidup surga. Takut yang kalau kita punya ketakutan kepada Tuhan, bukan ketika lihat Tuhan lalu kita ketakutan gemeteran, bukan saudara. Takut akan Tuhan itu artinya orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menjauhi segala kejahatan. Kita lihat Amsal 16 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian, takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Jadi saudara, ketika kita takut akan Tuhan, saudara, kita tidak akan pernah menyentuh yang namanya kejahatan. Kita tidak akan pernah hidup di sana, tapi kita selalu mengikuti apa kehendak Tuhan, apa yang menjadi maunya Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Itu namanya takut akan Tuhan. Ada orang yang mengatakan saya takut Tuhan, tetapi hidupnya tidak pernah berpisah dengan dosa. Selalu hidup di dalam dosa. Kenapa? Bagi dia dianggap itu adalah sesuatu yang biasa. Tidak saudara. Orang yang mencirikan dia takut akan Tuhan dengan takut gaya surga adalah dia tidak akan pernah lagi bersentuhan dengan dosa. Tidak akan pernah dekati dosa. Semakin dia menjauhi dosa, jadi semakin ada dosa, semakin dia lari saudara. Semakin ada yang namanya kegelapan, dia semakin tidak lagi mau mendekat. Kenapa? Karena dia sadar dia adalah anak-anak terang. Maka anak-anak terang tidak boleh bergaul dengan yang namanya gelap. Saudara, ketika engkau takut akan Tuhan, artinya engkau suka akan firman Tuhan, engkau tidak mau lagi suka akan yang namanya kesalahan dan hal-hal yang seringkali bertentangan dengan firman Tuhan, maka orang yang takut akan Tuhan dengan takut gaya surga akan diganjar 3 hal. Lihat, perhatikan saudara, di dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 di sana dikatakan bahwa takut akan Tuhan yang seperti itu diganjar dengan kekayaan. Saudara, lalu kehormatan dan kehidupan. Saudara akan melihat kekayaan-kekayaan surga itu akan diberikan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Ketika engkau beribadah kepada Tuhan dengan takut yang seperti ini, tidak hanya kekayaan, tetapi engkau akan melihat ada kehormatan di dalam hidupmu, dalam keluargamu, di dalam setiap apapun yang kau perjuangkan. Akan ada glory, akan ada kehormatan. Engkau akan berkata semua karena kebesaran Tuhan. Lalu akan ada yang namanya kehidupan. Kehidupan yang tidak semu, kehidupan yang penuh sukacita, kehidupan yang penuh kemenangan, kehidupan yang penuh dengan segala kekuatan Tuhan, sehingga setiap hari engkau akan melihat hidupmu penuh dengan arti, penuh dengan makna, karena Tuhan yang memberkati saudara. Itu sebabnya berjalanlah di dalamnya saudaraku, takutnya dengan gaya surga, artinya menjauhi apa yang namanya dosa, kesalahan, dan sesuatu yang namanya kegelapan. Saudara, yang kedua, bagaimana caranya ibadah kesukaan Tuhan adalah gemetar di hadapan Tuhan. Gemetar di hadapan Tuhan bukan berarti kita lihat Tuhan ketakutan, gemetar. Bukan saudaraku. Gemetar di sini ketika kita tidak hidup di dalam kesucian. Saudara, kalau kita hidup dalam kesucian, kita suka di dalam kesucian, bahkan kesucian itu menjadi gaya hidup saudara dan saya, maka saya percaya saudaraku, engkau akan diberkati Tuhan luar biasa. Engkau akan melihat perbuatan Tuhan yang heran dalam hidupmu. Engkau akan melihat betapa Tuhan akan mengganjar engkau dengan 3 tadi, kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saudara, miliki saudaraku, yaitu hidup kesucian yang seperti itu. Artinya apa saudaraku? Dia tidak lagi mau hidup di dalam yang namanya segala sesuatu kompromi, sesuatu yang kegelapan, kenajisan, tidak mau. Amsal pasal 22, perhatikan saudara, Amsal pasal 22 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Yang mencintai kesucian menjadi sahabat raja. Ketika kita menjadikan kesucian adalah gaya hidup kita, kita suka dalam kesucian. Artinya saudaraku, kita gemetar kalau ada dosa, kita tidak suka, tidak mau bergaul, mendekat. Saudara, maka kita mencintai kesucian, kekudusan. Maka orang yang seperti itu, kata firman Tuhan, lihat saudara, menjadi sahabatnya raja. Kalau engkau menjadi sahabat Tuhan, apapun yang ada di hati Tuhan diungkapkan kepadamu. Kenapa? Karena engkau adalah seorang sahabatnya Tuhan, sahabatnya raja.
Saudara, bukankah dia raja di atas segala raja? Kalau engkau menjadi sahabatnya Tuhan, hiduplah di dalam segala kesucian. Artinya, saudaraku, terhadap dosa engkau gemetar, tetapi terhadap Tuhan engkau sukacita. Kenapa? Orang yang seperti itu orang yang tidak pernah mau bermain-main dengan segala dosa dan kenajisan. Jadi, saudara, lihat saudaraku, gaya hidup gemetar di hadapan Tuhan artinya yaitu mencintai kesucian. Yang kedua, saudaraku, di dalam Mazmur 32 ayat yang kelima, bahwa dikatakan, dosaku ku beritahukan kepadamu, kesalahanku tidak kusembunyikan, mengakui segala pelanggaran-pelanggaran di hadapan Tuhan. Itu namanya orang yang gemetar di hadapan Tuhan. Dia tidak mau ada pelanggaran-pelanggaran dalam hidupnya. Semua dia ungkapkan, semua dia ceritakan, supaya Tuhan tahu bahwa dia tidak lagi mau berurusan dengan hal-hal seperti itu. Itulah orang yang gemetar di hadapan Tuhan. Jadi ciri-cirinya adalah orang yang gemetar di hadapan Tuhan, orang yang suka dalam kesucian, yang punya gaya hidup kesucian, dan yang kedua adalah yang tidak pernah membiarkan ada dosa di dalam hatinya. Dia tidak mau disembunyikan, dia ungkapkan, dia beritahukan, supaya dia bebas di hadapan Tuhan dan tidak bersalah. Saudara, kalau engkau lakukan seperti ini, maka ibadahmu menjadi ibadah kesukaan di hadapan Tuhan. Kalau engkau orang yang menjadi kesukaan di hadapan Tuhan, maka saya yakin hari-hari ini, hari-hari yang kau akan melihat, setiap masalahmu akan ada kemenangan, kuasa Tuhan dinyatakan. Tuhan memberkati saudara. Amin.